belanjakanlah atau keluarkanlah ya harta yang diberikan. Dan Allah mengatakan sebagian dari rezeki, tidak harus semuanya, tapi berbagi ya. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Dua manfaat sekaligus. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita kembali dulu ke halaman 11, ke paragraf pertama setelah ada surah Asy-Syura ayat 47. Dilihat ya. Nah, kita sekarang baca di paragrafnya situ. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan juga dianjurkan olehnya. Maksudnya, ibu dan bapak punya peluang sedekah jangan disia-siakan. Tidak ada peluang depan mata bapak ibu cari sedekah itu. Itu dua-duanya harus ya. Jadi jangan seharian ini kebetulan tidak ada yang minta, tidak ada yang WA, tidak ada yang telepon, ya udah saya tidak sedekah. Jangan ada hari kecuali harus ada sedekah. Ingat hadits Bukhari Muslim, nanti juga akan disinggung di beberapa lembar ke depan buku kita ini. Kata Nabi SAW, kalau setiap seseorang tiba di pagi hari, ya kita sekarang tadi tiba di pagi hari ini, alhamdulillah masih hidup, maka Allah mendatangkan dua malaikat seraya berduanya ini berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Setiap hari malaikat turun begini. Artinya setiap hari harus kita kejar doa malaikat itu bersedekah. Sampai sebagian ulama salaf Bapak Ibu sekalian, dia keluar ke masjid bawa bawang di kantongnya. Bawang masih mentah dibawa di kantongnya. Karena dia tidak punya kecuali itu. Dia keluar ditanya oleh tetangganya, kenapa anda bawa-bawa bawang? Dia bilang saya ingin sedekah. Dan ternyata setelah sholat ada saja orang yang terima bawang itu. Dikasih kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena tidak mau lewat satu hari tanpa sedekah. Sepotong roti, sepiring nasi, apa saja kita keluarkan. Jadi kita selalu rutinkan. Nah lebih aman lagi, tadi saya bilang kalau Bapak Ibu sudah pegang satu yayasan, rumah anak yatim ya. Udah saya mau sedekah buat pesantren. Ada pesantren dibantu nggak? Ada. Kayak di yayasan kami itu banyak sekali pesantren yang butuh bantuan. Bapak Ibu tinggal pilih mau bantu yang mana, mau pembebasan tahannya, mau bangunannya, mau makanan santrinya, mau Quran buat santrinya, banyak sekali. Kita misalnya memberikan udah beras untuk pesantren ini dari saya deh 50 kilo tiap bulan. Ya, tinggal cari yang berapa harganya per kilo. Udah pokoknya rutin. Itu kan jadi kita rutin mau tidak mau. Kalau perlu tulis wasiat kepada anak-anak, ini jangan diberhentikan setelah saya meninggal ya, misal. Ya, terus dijalankan, itu juga bagus ya. Seperti kemarin waktu ayah kami meninggal, karena kami tahu beliau rutin setiap hari keluar di kota Makassar tuh setiap hari keluar. Saya kadang-kadang kalau lagi di Makassar saya ikut. Jadi saya pun tidak tahu di mana orang-orang miskin, tapi ayah saya tahu tuh didatangin pakai mobil beliau, datang bawa uang-uang baru, semua di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon. Ada sana orang kusta, di sini ada orang cacat buta matanya, semua dicari. Saya sampai tahu di mana tempat mereka. Dan anak-anak beliau semua diajak biasanya. Sekali datang. Kalau saya ada di Makassar, biasanya saya memang sengaja setirin mobil untuk ngajak beliau sedekah. Sekarang setelah beliau meninggal, saya bilang, ini tetap berjalan ya. Kita sepakati semua ahli waris sebagai bentuk amal buat beliau. Karena ini contoh yang baik. Akhirnya orang-orang miskin itu selalu setiap hari tetap berjalan. Walaupun beliau meninggal waktu masa Covid kemarin. Ini kan bisa kita jadikan sebagai sebuah program yang menarik gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh penulis ya. Saya ulangi lagi, maka di antara sifat orang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah SWT. Sedangkan sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua yang telah beriman, khusus bagi orang yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, jangan pernah tinggalin solat, 5 waktu jaga, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada yang tahu atau orang terpaksa lihat. Di sini terang-terangan bukan berarti pamer, tapi kadang-kadang kita di pinggir jalan ada kotak amal masjid, kita harus buka jendela kasih uang cash misalnya, karena dia tidak ada QRIS situ, tidak ada ATM, kita kasih orang cash. Maka apa boleh buat? Ada mungkin pengurus masjid lihat, ada mungkin mobil di belakang lihat, oke, itu terang-terangan tapi bukan disengaja. Bukan sengaja kita panggil, sini lihatin saya mau sedekah, bukan begitu kan. Maka itu dimaksud dengan terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Bapak ibu yang sia-siakan tetangganya yang miskin, kerabatnya yang miskin, orang yang pernah minta bantuan, kalau kita ketemu hari kiamat gak akan lagi kita bisa kasih bantuan sama mereka. Gak ada lagi sedekahnya di hari kiamat. Gak bisa lagi. Kecuali kita berbagi amal soleh kita. Itu gak mungkin. Kita butuh untuk memberatkan timbangan amal. Maka mumpung di dunia berbagilah.
Salah satu sifat baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu dikenal dengan Abu Dhifain, bapaknya para penjamu tamu. Itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, nggak pernah makan sendiri. Pasti dia suruh buka pintu, kemudian siapapun yang lewat dipanggil sama dia. Suruh datang, panggil untuk makan sama dia atau dikasih makanan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang dihidangkan makan oleh pelayannya, maka jangan dia biarkan pelayan itu pergi kecuali sudah diajak makan bersama atau dia memberikan bagian darinya. Karena dia sudah menghidangkannya. Dia lihat makanan itu, dia cium baunya, bagi dengan orang tersebut. Dan gitu. Ini bagian daripada syariat. Ya. Dan saya sudah kasih contoh yang lalu, jangan sampai pelit. Kadang-kadang ibu-ibu pulang ke rumah bawa makanan kesukaannya, anaknya begitu datang, ingat ini makanan kesukaan ibu ya, jangan disentuh. Wah, ini anaknya sendiri. Bagaimana bisa sifat pelit ini datang makanan tersebut memang sudah kita beli porsi yang lebih, berapa orang di rumah supaya semua dapat bagiannya, termasuk asisten rumah tangga. Supaya tidak perlu lagi curi-curi makanan dari kulkas dan segala macam, karena memang kita sudah memberikan hak mereka. Jadi nanti kita di sini ayat ini memerintahkan kita jangan sampai nanti datang hari kiamat baru nyesal, ya, mumpung masih hidup, karena beramal seperti ini hanya bisa di saat kita hidup. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254 di akhir sekali di halaman 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya bay'un la bay'un fihi min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Di sini saksi bahasan kita, kalau Bapak Ibu mau garis bawahi, belanjakanlah atau keluarkanlah ya harta yang diberikan. Dan Allah mengatakan sebagian dari rezeki, tidak harus semuanya, tapi berbagi. Ya, kita makan kasih orang makan juga, kita minum juga sama dan seterusnya. Semua itu kita kasih. Ya. Nanti tentu di dalam bab setelah ini ada petunjuk Nabi SAW dan juga infak para orang-orang saleh. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan akan datang bagaimana mereka luar biasa, tidak pernah melewatkan satu hari kecuali mereka pasti bersedekah. Bahkan mereka dalam sedekah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik, kita langsung pindah ke poin ketiga, karena firman Allah surah Al-Munafikun tadi sudah kita baca. Manfaat ketiga yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bersedekah, yaitu seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bisa bermakna nanti di mahsyar Bapak Ibu akan dapat naungan sedekah dari panasnya matahari. Bisa juga yang dimaksudkan adalah naungan di sini dia akan terselamatkan dari siksaan di hari kiamat. Dikatakan yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut. Di mahsyar kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bisa kita baca di awal-awal surah Al-Hajj, surah nomor 22 tentang masalah hari kebangkitan. Di dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, banyak sekali yang menceritakan kepada kita tentang kejadian dahsyat di hari kiamat. Dikatakan di mana pada hari kiamat itu seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Itu keadaan mahsyar di saat itu. Kita akan dibangkitkan dalam sebuah hadis, ya. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba arakuhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringatan atau berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada footnote nomor 1 diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Hajar berkata, ini masih menggambarkan dulu tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, ini nama seseorang ulama dipanggil dengan Ibnu Hajar. Dalam menanggapi hadis tersebut tentang nanti orang akan keringatan di mahsyar dan akan keringatnya itu akan mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke kuping mereka. Beliau mengatakan, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar jarak 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimana kondisi panasnya bumi di saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapat tempat kecuali sebidang tanah atau sebatas tanah yang memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan.
Jadi paragraf ini ada footnote nomor 2 dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sampai sini kita mau jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah seorang ulama hadis ini mau setiap momentum hadis Nabi SAW itu tidak terlewatkan begitu saja. Tapi bagaimana kita merenungi dan membayangkan bagaimana kalau terjadi. Karena hadis Nabi ini bukan sia-sia diucapkan. Di hari kiamat orang dibangkitkan, semua manusia akan mengeluarkan keringat atau peluhnya, kemudian akan terus mengalir sejauh 70 hasta dan terus air keringat itu selain di mahsyar dia naik meluap sampai ke kuping seseorang di antara. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat tergantung daripada kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai paha lututnya, ada yang sampai perut dadanya, ada yang sampai Nabi SAW kasih isyarat sampai ke mulut beliau. Tapi keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelahnya. Hanya dia saja tersisa dengan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kalau kita tahu semua tidak asing dengan keringat, kalau kita sudah gerah banget ya, rasanya ingin mandi karena nggak tahan dengan gerah itu baru. Mungkin beberapa sih tubuh kita ini basah dengan keringat yang membuat kita tidak nyaman. Apalagi orang yang biasa bersih mungkin tidak nyaman dengan walaupun keringat sedikit. Maka bagaimana kalau orang itu di masa di mahsyar itu ada hadis yang menyebutkan 50.000 tahun. Nah ini dia akan tenggelam terus dengan keringatnya sampai dihadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan berat banget. Nah hari ini memang hari yang sangat dahsyat. Tentu ada beberapa golongan yang akan selamat. Kita pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan pemimpin yang adil pertama, kemudian seseorang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu, seseorang dipanggil oleh lawan jenis yang punya kedudukan dan kelebihan fisik, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, dia nolak perzinahan tersebut, seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air mata. Maka semua ini adalah orang-orang yang selamat, golongan yang selamat hari kiamat. Ditambah juga dalam hadis tentang siapa yang menghutangkan orang dan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang seseorang juga akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Di mahsyar lagi panas, orang semua tenggelam dengan keringat, mereka tidak kena. Salah satunya di situ adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi mereka akan aman dari dahsyatnya mahsyar pada saat itu. Dikatakan selanjutnya setelah footnote nomor 2 kembali ke halaman 13. Tadi ada angka 2 kecil, masih ingat ya? Selanjutnya saya baca. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Maksudnya seseorang akan terus berada terganggu dengan keringat dia sendiri sampai nanti dia dipanggil gilirannya untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abul Khair itu tanda kutip salah seorang perawi hadis berkata, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Setelah dengar hadis ini, Abul Khair perawi hadis tidak pernah melewatkan satu hari kecuali sedekah walaupun hanya dengan sepotong kue ataupun sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah, ya, dengan naungannya, N-nya besar kata ganti Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, terhadap dalam hadis rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma qaddamat yaminu. Dan seorang laki-laki ataupun perempuan sama yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2 hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk hadis yang tadi sudah kita singgung, ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, salah satunya adalah kelompok ini. Dan ini bahasa kiasan, maksudnya bahasa kiasan itu adalah kalau tangan kiri tidak tahu apalagi manusia yang lainnya, ya, karena tangan kiri tangan kanan berdekatan. Tapi Nabi SAW memberikan bahasa kiasan, orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya aja tidak tahu, maksudnya saking luar biasa dia merahasiakannya. Dan sudah saya pernah bahasakan juga, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang amal itu sudah berlalu. Misalnya kita ikhlas pernah bantu seseorang, kita ikhlas pernah haji, kita ikhlas pernah bakti orang tua.
Lalu kita dibisikkan oleh syaitan, lalu kita ceritakan di depan orang satu waktu. Tanpa kita sadari ternyata itu bisa memunculkan riya, padahal amal sudah berlalu. Itu bisa saja mengganggu. Jadi riya itu bisa merusak amal pada saat dikerjakan atau pada saat sudah dikerjakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan sudah dilupain saja. Biarkan urusannya malaikat yang mencatat, kita tinggal panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah ini gambaran tentang pentingnya kita menghadapi atau bagaimana kita punya persiapan menghadapi hari kematian nanti. Nah tentang masalah mahsyar ini juga saya berharap Bapak Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Kita baca di ayat-ayat pertama surah Al-Hajj ya. Allah menggambarkan juga di situ tentang masalah mahsyar ini. Allah berfirman di ayat satunya surah Al-Hajj. Sebenarnya ini bicara masalah haji, ada haji ya. Tapi ayat-ayat awal ini Allah sebutkan tentang masalah mahsyar, kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maksudnya patuh dan tunduk. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat nanti adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat itu. Kalau sudah dibangkitkan nanti susah kita dia. Kalau tidak menyelamatkan diri dari sekarang. Ya. Lalu Allah gambarkan di ayat 2-nya, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa man bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah. Karena kan kita belum hadir waktu itu kan. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Karena dahsyatnya sampai kalau ada wanita yang sedang menyusui anaknya, dibuang anaknya. Itu tidak mungkin terjadi di dunia. Ibu-ibu mungkin lebih tahu dari kami. Kalau lagi nyusui anak penuh kasih sayang, kita tidak mau lepas dia sampai dia selesai kenyang gitu ya. Tapi di hari kiamat Allah gambarkan di saat itu karena dahsyatnya ibu-ibu yang nyusuin pun membuang anak-anaknya. Dan dikatakan saya ulangi ya, lalailah semua ibu wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Tentu ini karena ada goncangan yang kuat. Sehingga ketakutan yang stres yang sangat tinggi membuat keguguran. Ini gak gampang. Ya. Kemudian dikatakan dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan seperti mabuk atau mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah saat itu sangat keras. Nah, dua ayat ini menggambarkan kepada kita tentang masalah bagaimana dahsyatnya ya kejadian di mahsyar itu, dan tentu cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah itu. Baik, kita sekarang tutup dengan poin nomor 4. Ini yang terakhir kita bahas, setelah ini kita buka tanya jawab insyaallah. Apa yang Bapak Ibu dapat kalau sedekah? Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Dua manfaat sekaligus. Akan dijauhkan dari musibah, bala yang akan datang, dan juga diselamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Artinya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kata penulis di halaman 15, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Dinukil sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari as-su, wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadab ar-rabb, wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb dan menyambung tali silaturahim, dapat menambah umur atau akan menambah umur. Ada putun nomor 1 di bawah, HR maksudnya hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir atau kitab Al-Kabir. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya ada 3 amal yang bisa menyelamatkan dari segala macam masalah ya. Yang pertama, semua perbuatan-perbuatan baik. Semua perbuatan-perbuatan baik menghindarkan diri dari pintu-pintu buruk. Maksudnya kalau kita sholat berarti buruknya meninggalkan sholat itu akan hilang. Ibu-ibu sekarang tutup aurat pakai jilbab dan sudah tahu ini perintah agama. Satu waktu buka jilbab gak nyaman. Atau mungkin ibu sudah tidak mau. Kalau ibu misalnya sekarang sudah pakai hijab begini lalu ibu disuruh pakai jilbab, ya buka jilbab di jalanan, ibu tidak mau. Karena apa? Ibu sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena kita kalau kerjakan kebaikan, satu kebaikan, keburukannya akan hilang. Kita puasa, hilang keburukan tidak mau puasanya. Nah gitu, seperti itulah. Nah sama semua, timbal balik seperti itu terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita sibuk dengan amal soleh, pintu dosa tertutup. Dosa itu kan terbuka kalau kita lagi santai, Bapak Ibu sekalian. Kita lagi banyak waktu lowong, ya udah depan TV kita habis waktu di situ. Tapi kalau kita lagi sibuk,
lagi sakit kah, lagi layani orang kah, lagi ada kegiatan kah, maka kita kan jadi tidak ada waktu untuk itu. Nah begitu juga kalau kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari ilmu ke ilmu, terus begitu, maka kita akan jauh dari perbuatan buruk. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, dan sedekah tersembunyi akan memadam amarah Rabb. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berbuat salah bisa mengundang murkahnya Allah, amarahnya Allah. Rabb itu Tuhan, Allah SWT. Jadi kalau ibu dan bapak punya sedekah tersembunyi, tidak ada yang tahu. Hanya ibu sama Allah sama orang yang terima. Transfer tiba-tiba, online, kasih ke orang gitu ya. Atau rutin ke yayasan, kita sembunyikan nama kita, bilang saja hamba Allah ya, atau bantu ke masjid. Nggak ada yang tahu antara bapak ibu sama Allah, sama orang yang menerima saja. Makanya namanya sedekah sembunyi. Itu bisa memadamkan amarah Rabb. Satu waktu kita tergelincir buat salah, sedekah yang lalu itu membantu. Allah tidak akan hukum kita karena itu. Jadi selamat dari bala, bencana yang bisa datang karena perbuatan dosa. Karena kan dosa, pernah kita jelaskan di kajian buku kita sebelum ini, salah satu masalahnya adalah dampak bahayanya, dia bisa menghilangkan fasilitas dan mendatangkan hukuman. Karena dosa itu kan pelanggaran. Tapi itu bisa hilang dengan taubat kepada Allah, nasuha, dengan kita bersedekah seperti ini. Ini bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diniatkan dari sekarang ya. Jangan bilang misalnya saya sedekah sekarang sembunyi, satu waktu saya kalau buat dosa supaya saya tidak dihukum. Bukan begitu maksudnya. Tetapi memang sedekah itu akan membantu kita di saat kita tergelincir, tapi kita bukan programin. Bukan berarti orang nanti malam saya mau zina, sekarang saya sedekah dulu deh supaya saya selamat. Bukan begitu maksudnya. Ya. Tetapi itu bisa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sedekah sekarang terus dia rutin, satu waktu tergelincir dia tidak sengaja, dia bukan dia inginkan atau bergejolak godaan syaitan, maka itu bisa menjadi penyebab teredamkannya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyambung silaturahim adalah menambah umur. Ini ada hadis lain yang menyebutkan siapa ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umurnya. Jadi kalau umur 70 tahun seseorang suka silaturahim, si A misalnya, si B tidak pernah silaturahim. Umurnya 70 tahun, kita akan temukan si A banyak sekali berkah dalam hidupnya. Sudah banyak dia bangun masjid, sudah banyak dia lakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dibandingkan dengan si B yang tidak pernah silaturahim. Itu yang dimaksud dengan menambah umur. Dalam hadis yang lain tadi saya bilang, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, masa keberkahannya dan diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan sudah pernah kami ingatkan, rahim ini ada dibagi dua ya. Ada rahim sama mahram, ada rahim saja tanpa mahram. Rahim sama mahram maksudnya rahim punya hubungan kekerabatan dan tidak boleh nikah sama kita. Ya, orang tua ke atas semuanya, semua saudara orang tua, semua saudara kita ke kanan dan ke kiri, semua jalur kita ke bawah, anak, cucu dan ponakan. Ini rahim dan mahram, ya. Kemudian juga ada yang disebabkan rahim dan mahram karena pernikahan, mertua sama anak mantu. Ada juga disebabkan rahim dan mahram karena susuan, ini pernah kita jelaskan. Ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram, itu adalah ipar, ya. Itu punya hubungan kekerabatan tapi ibu nggak boleh buka jilbab depan ipar, ya misalnya karena mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram, atau jalan berduaan dengan ipar. Makanya Nabi SAW pernah bilang, kalau dua orang berduaan, laki-laki sama perempuan, yang ketiganya syaitan. Pasti mudah digoda. Maka satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah bagaimana dengan ipar? Misalnya ini yang tanya laki-laki, misalnya saya sama adik perempuan istri saya misalnya, atau kakak dia. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ya, karena memang kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan, makanya jadi masalah besar. Masalah besar di sini, karena kalau orang lain bercerai selesai, kan gitu. Tapi sekarang kalau ini adiknya atau kakaknya, dia cerai sama pasangannya nih. Tapi kakak sama adiknya selalu ketemu, susah. Itu yang membuat jadi masalah. Kalau orang lain dia pergi, setahun 2 tahun kita bisa lupain. Tapi kalau ini kan susah. Makanya berbahaya sekali. Oleh karena itu tetap ada rahim, tapi ada batasan. Ketemu, dari acara keluarga, assalamualaikum apa kabar, ya oke. Tapi untuk buka hijab, untuk berdua-duaan ini nggak bisa. Karena memang mereka bukan mahram, rahim. Ada juga orang yang rahim dan mahram tapi sementara. Itu suami istri. Selama satu suami istri, mereka punya hak rahim, mereka juga punya hak mahram. Ya. Tapi kalau sudah bercerai dan lewat 3 kali masa suci, maka sudah tidak ada lagi namanya mahram. Sudah jadi laki-laki atau perempuan asing. Baik, selanjutnya Ibnu Abil Ja'ad berkata, ini seorang ulama, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi tadi itu tentang masalah kita selamat dari bala atau masalah ya. Sekarang masuk ke dalil tentang sedekah bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati buruk. Mati naudzubillah dalam kondisi mabuk, dalam kondisi maksiat atau apa itu kita akan terselamatkan ya. Itu sejalan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfi ghadab ar-rabb wa tadfu an mitati su."
Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sebagai penutup tinggal 2 paragraf ya. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, rahimahullah, dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi kita selamat dari itu. Dan Al-Mubarak Furi ini nama orang juga ulama ya. Julukannya Al-Iraqi berkata, Al-Iraqi juga ulama. Jadi Al-Mubarak Furi menukil dari ulama lain diberikan julukan Al-Iraqi berkata, secara zahir yang nampak maksud kematian yang buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang di jalan Allah. Artinya Al-Iraqi lebih umum lagi. Mati buruk bukan hanya sekedar orang mati dalam kemaksiatan, tapi mati dalam kelalaian, mati dalam keadaan yang tidak diinginkan. Semua itu masuk dalamnya. Penulis memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik. Pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Nah ini baru 4 poin yang kita bahas tentang masalah apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kita masih lanjut lagi, insya Allah pertemuan akan datang nanti di poin ke-5 sampai nanti ini selesai di poin ke-9 seingat saya. Ya ada 9 poin daripada keutamaan sedekah. Baru nanti kita akan pindah ke petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh orang-orang yang memberi sedekah dan infak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah ikhlaskan niat kita dan semoga semua yang hadir di sini offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab. Mana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tidak pernah lupa kita selalu doakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik, dan Allah memberikan balasan semaksimal mungkin pahala kepada seluruh pejuang yang telah memberikan hadiahkan kepada kita kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini, dan juga orang-orang Allah memberikan hidayah dan juga memberikan balasan maksimal bagi yang sedang memimpin dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan siapapun yang nanti kelak menjadi pemimpin negara kita walaupun kita semua sudah tidak ada. Dan semoga Allah selalu memakmurkan dan juga menjadikan negara kita contoh bagi orang-orang yang lain. Juga kita doakan agar teman-teman kita di Palestina Allah berikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.